ada bapak gitu. Tapi sebelumnya di sekolah kita ini Pak ada administrator Pak. Misalnya bagian pendataan gitu. Kebetulan dia nggak hadir. Administrasi kita nggak hadir. Sama bapak aja. Kalau biasanya kan namanya operator. Oh iya. Kebetulan nggak hadir sekarang. Berarti bisa sama bapak kan? Iya bisa. Asal lah jangan yang sulit-sulit. Biasa. Pertanyaan ya Pak, seperti siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola administrasi di sekolah dan bagaimana sistem pengelolaannya Pak? Yang bertanggung jawab mengelola administrasi sekolah dia kepala sekolah. Pengolahannya ya harus melalui musyawarah sekolah dan juga dilaksanakan oleh semua aparat sekolah, misalnya dari komite sekolah, kepala sekolah, semua guru, dan juga administrasi admin. Harus semua ini campur tangan dalam mengelola administrasi sekolah. Tidak bisa satu orang. Seperti itu. Yang kedua Pak, apa yang menjadi tugas utama seorang administrator sekolah dalam mengelola administrasi sekolah dan bagaimana cara Bapak memastikan bahwa tugas tersebut terpenuhi dengan baik? Yang mengelola administrasi sekolah itu operator sekolah. Caranya kita melihat kerjanya atau hasil daripada apa yang kita tugaskan, ya kita lihat dari kita minta atau kita tagih dari apa yang sudah kita perintahkan. Misalnya berkas itu kan satu tahun sebelum dia penentuan tanggal permintaan daripada atasan kita atau misalnya dari dinas pendidikan, ya kita lihat dulu apakah benar-benar berkas itu atau administrasi itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan visi misi sekolah kita lihat dulu. Itulah hasil daripada administrator yang ada sebutkan tadi. Itu hasilnya, atau itulah outputnya. Jadi Pak gini, kan biasanya administrator itu kan memfokuskan diri pada tugas-tugas administrasinya ya Pak. Nah, kalau ada misalnya gitu kendala kan Pak, ada keadaan darurat, bagaimana mengatasinya itu Pak? Apa biasa saja administrator itu melakukan ketika ada keadaan darurat? Keadaan darurat, misalnya ada keadaan darurat yang disebutkan itu ada keterlambatan atau misalnya salah ketik atau salah penyusunan. Ya cara kita memperbaiki ini, ya kita kasih waktu lagi atau kita minta permohonan kepada atasan kita supaya waktu penyerahannya dikasih entah 1 hari setelah hari yang ditentukan. Seperti itu. Dan kita minta kepada administrator supaya ini kita kembalikan lagi supaya dibaguskan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu kira-kira. Terus bagaimana Pak kalau contohnya dana dari pusat tidak cukup lah ke pembagian yang sekolah lah? Bagaimana cara mengatasi administrator dan Bapak mengatasi itu dan staf-staf yang lain? Kalau ada misalnya kekurangan dana kita dalam mengelola
pembelajaran dalam mengelola sekolah, ya, kita harapkan dari pemberi dari luar daripada pemerintah, misalnya dari komite sekolah, misalnya dari rapat antara dewan guru dan juga orang tua. Nah, kita mohon apalah yang bisa mereka bantu dalam hal ini. Seperti itu. Terus apa aja Pak tantangannya dalam mengelola keuangan itu? Tantangan yang dihadapi administrator dan bapak dan staf lainnya. Tantangan sangat banyak saya rasa. Tantangan dalam menghadapi keuangan kita, keuangan daripada sekolah. Karena yang namanya juga dana itu paling sensitif lah kita bilang di mata masyarakat atau orang tua. Nah, tapi untuk mengatasi ini, ya kita harus publikasikan atau kita kasihlah misalnya bukti pengeluaran atau bukti keuangan yang sudah kita rencanakan kita seperti itu. Terus apa aja sih Pak prioritasnya yang paling perlu lah dari sampai datang dari pusat lah, ada kayak dana masuk apa yang paling dipusatkan untuk apa? Kita pusatkan dia kalau dalam sekarang di tahun ini kita pusatkan dia kepada pembelian buku, karena kita dengarkan pada saat ini mau berubah kurikulum, perubahan kurikulum. Jadi kita pusatkan dia kepada pembelian buku sesuai dengan kurikulum yang mau kita laksanakan. Pusatkan dia nanti ke situ, dan juga kita pusatkan dia juga ke digitalisasi. Nah, digitalisasi misalnya komputer. Nah, di situ dia kita arahkan dia. Lebih ke situlah pokoknya. Karena sudah beberapa tahun terakhir ini semua sekolah harus melakukan asesmen nasional. Dari situlah kriteria sekolah itu, nilai sekolah itu bagaimana mutu atau pelaksanaan di sekolah itu nampak dari asesmen, bagaimana kriteria anak, bagaimana kinerja daripada guru tersebut, bagaimana mutu pengajar nampak dari asesmen nasional. Jadi melakukan asesmen ini tidak semata-mata manual, tidak lagi. Kalau kita sekarang ini sudah beberapa tahun, sekitar 3 tahun atau 2 tahun melalui online komputer. Jadi kita tuju dia menuju ke situ harus ada sarana prasarana untuk itu. Sarana prasarana untuk itu ya Chromebook atau komputer. Kalau belajar visi misi Bapak, visi sekolah ini, sekolah ini yang membuat. Visi kebetulan kita tidak paparkan di situ. Visi misinya pengembangan karakter peserta didik dan juga pengembangan ilmu pendidikan. Tapi yang kita awalkan adalah karakter dari peserta didik. Itulah kunci utamanya dari visi misi kami. Tapi kalau sekarang harus turunan daripada visi misi pemerintah, harus turunan dari situ. Kalau visi misi kabupaten
daya manusia, kemudian itu sumber daya alam kan, sumber pangan itu kan kita ambil dia sumber daya manusia kalau di dalam bidang pendidikan. Namun di dalam pendidikan itulah yang saya sebutkan tadi. Bapak udah kerja di kepala sekolah sih? Berapa lama? Saya sudah kita mau menetap 2009 dari saya 2017 tahun 2017. Jadi gitu Pak, program tiap tahun Bapak itu berganti Kak? Di sekolah ini? Programnya pasti berganti karena melihat situasi, melihat dampak kan. Misalnya seperti kemarin 2019 COVID-19 programnya berubah pasti kan. Kita tunjukkan dia kepada bagaimana pemeliharaan kesehatan anak. Pasti di situ banyak kita dorong untuk membersihkan diri sendiri. Dan juga dananya kita dorong sampai berapa persen ke pencegahan daripada COVID-19. Program tahun ini apa? Program tahun ini apa? Program tahun ini itulah yang saya sebutkan tadi, tetap dia ke pengembangan peserta didik. Program kita harus mencapai bisa di atas rata-rata output kita. Artinya anak yang tamat dari sini ataupun kompetisi yang dibuat di beberapa perlombaan kita bisa mengisi. Seperti itu ukuran kita tetap mengisi. Misalnya dalam perlombaan OSN kita tetap mendapat juara gitu. Itulah program kita. Karena menurut saya itu hasil yang nampak daripada pendidikan yang saya rasa. Hasil yang paling nampak. Percuma kita mau ngomong belajar sini, tapi kalau di dalam perlombaan, di dalam kompetisi, suatu kompetisi kita tidak nampak, ya sama juga dengan bohong kan. Nol. Kalau kami itu selain dari sini harus kita kalian di kecamatan kompetisi OSN atau LCT di kecamatan paling tidak harus bisa mendapatkan juara 3 dan 5. Kalau nggak bisa juara 1, juara 3. Tapi kita tetap beberapa tahun ini tetap bisa mendapat juara. Berarti tiap tahun juara lah ya Pak? Iya, kita tiap tahun juara. Itu kita dorong terus, kita usahakan. Bukan memastikan ya, tapi itulah usaha. Itulah yang namanya pendidikan saya. Jadi Pak, program tahun ini apa aja yang udah terlaksana? Program tahun ini yang sudah terlaksana, inilah kita tahun ini walaupun meleset sedikit, kita tetap juga mendapat dalam satu matematika masih. Dan nanti akan dilanjut ke tingkat kabupaten. Itu lagi di situ dia. Oh, dia yang jadi perwakilan ya Pak di sekolah ini. Ketika provinsi ada juga biasa, tapi stoknya di provinsi. Stoknya di provinsi, hanya tingkat provinsi. Berarti kalau tidak ke kabupaten mana ya? Sudah tingkat kabupaten, udah provinsi juga kita. Seperti kemarin kita mendapat juara 2 kabupaten Utara.
Jadi gini kan Pak, administrator itu kan memang penting di setiap sekolah pun ada itu. Iya, Nah, pasti. bagaimana administrator itu mendukung keberhasilan pendidikan di sekolah? Administrator itu sangat mendukung keberhasilan daripada pendidikan sekolah. Bukan hanya kelengkapan kepentingan guru saja, misalnya seperti berkas sertifikasi, berkas penabur. Administrator itu harus juga bisa mengambil ide-ide dari apa namanya, misalnya dari dunia apa jadi dia medsos, media sosial itu harus bisa, dan juga harus bisa mengambil misalnya soal-soal dari komputer. Dan bisa administrator itu harus bisa juga mempraktikkan, mengajarkan cara-cara menggunakan media sosial. Itulah tugas daripada administrator tujuan. Berapa Pak jumlah pegawai di sini? Kalau jumlah pegawai 1 orang. Iya. Kalau pertanyaannya harus apa lagi? Iya. Jadi 1. Nah, tenaga pendidik itulah. Nah, beda kan? Tenaga pendidikan dan juga tenaga tenaga administrasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah tenaga pendidik. Tenaga kependidikan 1 orang yang terakhir. Tapi kebetulan saya sudah nomor 2 sudah di sini. Jadi tinggal 7 orang. Itu pun mata pelajaran 2 orang. Jadi untuk kelasnya 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5 orang. Kurang 1. Itulah yang mau kita lihat. Jadi bagaimana administrator itu bisa meningkatkan efektivitasnya di sekolah ini Pak? Kalau meningkatkan efektivitas sekolah, yang pastinya melengkapi apa yang penting dalam satu hari. Misalnya yang pastinya yang pertama kan poster atau jadwal pelajaran itu, ya harus siapkan kan? Dan juga setiap awal pelajaran dia harus juga mempersiapkan absensi setiap kelas. Itu administrator. Dan juga mereka kehadiran setiap hari setiap kelas. Itu tugasnya. Dan juga mereka apa yang penting dibutuhkan dalam setiap kelas tersebut. Misalnya buku apa yang kurang, ikut juga administrator melihat ini. Selanjutnya dilaporkan ke kita. Nah, itu administrator.
Boleh minta foto bareng sama Pak? Boleh.